penjadwalan kegiatan proyek sendiri itu nanti bakal ada tiga poin pembahasan utama. Yang pertama itu ada work breakdown structure atau WBS, terus yang kedua ada precedence diagram, yang ketiga ada critical path method. Work breakdown structure sendiri itu apa sih? Nah, work breakdown structure itu merupakan suatu pengelompokan elemen kerja yang ditunjukkan dalam bentuk grafik untuk mengatur dan membagi keseluruhan ruang lingkup suatu proyek kerja. Nah, sedangkan manfaatnya apa sih? Kalau kalian buka di halaman 12 itu kan juga di sana udah dijelaskan, dan salah satu manfaatnya itu adalah untuk mempercepat proses penyelesaian suatu proyek dan merencanakan proyek ke depannya dan lain-lain. Ada banyak kan itu, ada 7 manfaatnya. Oke. Terus WBS itu kalau kalian lihat juga di situ juga ada salah satu contoh bentuk WBS. Nah, Nah, terus work breakdown structure itu kalau kalian lihat ini ada identitasnya. Yang pertama judul proyeknya, terus ada nama perusahaannya, siapa proyek manajernya, dan kapan WBS itu dibuat. Nah, terus di WBS ini sendiri, nah ini kan ada level 1, level 2, level 3, level 4. Bedanya apa sih? Level 1 itu menunjukkan capaian utamanya atau judul proyeknya. Misalnya proyek kalian tuh namanya Juicy Drinks atau Soy Chip Snack. Nah, itu nanti kalian tulis di sini, misalnya Juicy atau Soy Chips. Nah, di sini. Terus judul aktivitasnya itu maksudnya aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan utamanya itu atau capaian utamanya itu. Misalnya aktivitas dalam hal pemasaran. Di sini dalam hal pabrik. Di sini misalnya distribusi, di sini ada sumber daya. Nah, itu salah satu contohnya. Terus habis itu kalau pabrik kalau misalnya terus habis itu level 3 apa? Nah, kalau level 3 itu bisa dicontohkan misalnya di sini level 3 itu analisis pasar. Misalnya, terus nanti misalnya di sini menentukan STP gitu. Terus habis itu kalau di sumber daya misalnya nanti sumber daya alamnya mau apa, sumber daya manusianya mau apa, penentuannya seperti apa. Terus kalau pabrik misalnya penentuan lokasi, ini kan misalnya penentuan lokasi, perizinan lokasi, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan proyek kalian aja. Nah, ini ada salah satu contohnya. Ini level 1-nya, ini level 2-nya, di sini ada level 3-nya. Nah, terus misalnya ini kan dalam hal pembangunan, misalnya dia itu ada proyek untuk membangun pabrik. Nah, itu capaian utamanya di level 1. Terus untuk mencapai itu misalnya di level 2, untuk mencapai pembangunan pabrik itu kita perlu perencanaan industri dan penyiapan lahan dan hal-hal lainnya. Terus untuk dalam rangka untuk perencanaan industri itu diperlukan analisis peluang, analisis apa dan seterusnya. Itu dia masuk level 3. Nah, ini salah satu contohnya. Tapi ini cuma sampai level 3 dan untuk kalian nanti kalian cukup buat hingga level 3 aja. Oke, nggak perlu sampai sedetail level 4. Lanjut ya. Nah, terus kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu precedence diagram. Nah, precedence diagram sendiri adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih aktivitas dalam suatu proyek. Nah, jadi misalnya nih ada aktivitas, misalnya di sini ada aktivitas penentuan lokasi. Terus di sini ada aktivitas perizinan lokasi dan seterusnya. Nah, untuk si penentuan lokasi ini dia itu nggak perlu melakukan hal-hal lain sebelumnya. Nah, itulah yang disebut predecessor. Predecessor itu semacam aktivitas atau kegiatan atau syarat sebuah aktivitas itu dijalankan. Nah, ini kebetulan nggak ada predecessornya kosong kan ini.
strip doang. Nah, ketika si aktivitas A ini udah dikerjakan, dia baru bisa melakukan aktivitas B. Nah, aktivitas yang namanya suksesor. Nah, ini terus kan kalian punya ini dan syarat-syaratnya ini, predecessor dan suksesornya. Terus dari situ kalian buat diagramnya. Oh, untuk setelah A itu nggak perlu didahului apapun, jadi dia bisa di awal. Terus habis A itu kita bisa melakukan B, dan B pun juga harus dilakukan kalau A sudah dilakukan. Kemudian setelah B dilakukan tuh ada hal yang bisa dikerjakan, yaitu C dan D, dan mereka itu syaratnya itu cuman kalau C itu syaratnya B harus terlaksana dan D syaratnya B harus terlaksana. Jadi mereka bisa dilakukan secara paralel atau bersamaan. Kalau yang ini kan seri, yang ini paralel. Oke, selanjutnya kita masuk ke critical path method. Di CPM itu bakal ada beberapa kegiatan yang ketika kegiatan tersebut itu mengalami keterlambatan, dia itu bakal berpengaruh ke kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, terus kalian sambil buka ke modul halaman 13. Di modul halaman 12 sama 13, itu kan ada beberapa istilah yang akan digunakan pada CPM. Yang bakal sering dipakai itu ES, EF, LS, dan LF. Sifat dari kegiatan kritis tersebut itu, atau jalur kritis itu tuh yang pertama, nilai ES sama dengan LS sama dengan 0, atau E1 sama dengan L1 sama dengan 0. Jadi nilai dari ES sama LS, atau waktu tercepat dia dimulai dan waktu terlambat dia dimulai itu sama-sama 0. Terus syarat kedua atau sifat kedua itu pada kegiatan terakhir atau terminal terakhir itu nilai LF sama dengan EF. Nah, terus jadi nanti kan ada beberapa kegiatan tuh, ada kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Nah, pada kegiatan terakhir, itu nilai latest finish-nya itu sama dengan earliest finish-nya. Nah, maka dia bisa dikatakan memiliki sifat jalur kritis. Terus, selain itu, ketika float totalnya itu sama dengan 0, float total sendiri ini adalah ketika TF itu sama dengan LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Nah, ketika mereka berdua ini nilainya sama dengan 0, maka dia termasuk kegiatan kritis. Oke. Tadi kan di precedence diagram kita kan udah mencoba membuat pengaturan penjadwalannya. Nah, ini di sini juga ada kan, ada aktivitasnya di sini. Terus di sini ada predecessor, suksesornya. Terus di sini ada durasinya atau waktunya. Nah, ini ada OMPE. O sendiri apa? O itu optimistic, M itu mostly, sedangkan P sendiri pessimistic. Nah, itu apa sih? Optimistic itu waktu teroptimis sebuah kegiatan tuh bisa diselesaikan. Jadi kayak, kegiatan ini tuh sebenarnya bisa selesai dalam waktu 1 bulan gitu misalnya. Terus kalau M itu mostly, itu tuh rata-rata kegiatan itu tuh selesai. Misalnya mostly kegiatan itu selesai dalam waktu 2 bulan gitu. Terus kalau P itu pessimistic, jadi itu waktu terlama kegiatan itu bakal selesai. Kayaknya kalau lihat misalnya kalau melihat dari keadaan sekarang sepertinya saya pesimis. Jadi itu mungkin kegiatan baru selesai dalam waktu 3 bulan misalnya gitu. Nah, E sendiri apa? E sendiri itu estimasi waktu yang dengan mempertimbangkan nilai optimistik, mostly, dan pesimistiknya. Nah, di sini ada untuk aktivitas A, B, C, D, E, F, di sini kan udah ada estimasinya. Nah, caranya nyari gimana sih? Misalnya kita ambil contoh
kegiatan A. Kegiatan A. Ini kan ada rumus E sama dengan 1/6. Optimistiknya itu 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3. 1/6 dikali 12, ya kan? Coret. Jadi 2. Nah, ini nilai 2 itu dapatnya dari sini. Nah, gitu. Terus, nanti kan si CPM ini kan bakal ada jalurnya gitu. Nanti ada note-note-nya juga. Nah, si note-note-nya itu biasanya kurang lebih dia notasinya seperti ini. Nih, ada 6 kota, di sini ada ES, ada EF, ada kode aktivasi, durasi, LS, sama LF. Kode aktivasi misalnya kalau itu note pertama itu untuk aktivitas A, ya terus aja A. Terus durasinya berapa? Oh, durasinya 2 bulan. ES-nya berapa? Nah, ini nanti kita hitung di selanjutnya. Nah, untuk critical path method sendiri itu hitungannya ada 2 macam. Ada 2 macam perhitungan, yaitu hitungan maju sama hitungan mundur. Nah, ini salah satu contoh hitungan maju. Hitungan maju itu gimana? Ya, hitungannya itu dari belakang ke depan. Makanya dia dikatakan hitungan maju. Nah, belakangnya siapa? Belakangnya itu di kegiatan paling awal. Nah, kegiatan paling awal itu misalnya kan ini kan dari urutan kegiatan ini kan kegiatan paling awal tuh si A. Nah, ini terus aja A. A durasinya 2. Oke, dimasukkan 2 di sini. Terus A itu paling cepat bisa dimulai pada minggu ke-0. Oke, minggu ke-0. Terus di sini kan tadi kan kalau berdasarkan notasinya tadi kan ini ada ES, ini ada EF kan di sini. Di sini ES, di sini EF. Nah, ini kan ES waktu paling awal dia bisa dimulai yaitu pada bulan ke-0. Terus habis itu EF-nya itu dapatnya dari ES ditambah durasi. Nah, ES-nya berapa? ES-nya 0, durasinya 2, makanya dia dapat 2 di sini. Nah, terus si EF ini dia jadi ES-nya kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan B. Nah, kan ini kan EF-nya 2 nih. Terus dia jadi ES di sini. Nah, ini juga nyaringnya sama. ES ditambah durasi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, kalau ada percabangan gini, ini kan ada C sama D. Dua-duanya itu kan syaratnya itu atau predecesornya itu B. Nah, sedangkan B itu paling cepat selesai pada minggu ke-7. Otomatis si C dan D ini paling cepat dimulai pada minggu ke-7. Untuk C, karena dia ada durasi 4 minggu, maka dia bakal selesai pada minggu ke-11. Sedangkan D, dia selesai pada minggu ke-13. Nah, terus habis itu untuk aktivitas E itu dimulai paling cepat pada minggu ke-13. Kenapa? Karena di awal itu kan predesesornya si E itu kan C dan D. Emang si C itu kan selesainya pada minggu ke-11. Tapi kan pada minggu 11 kemungkinan si D ini kan yang pada minggu ke-11 si D ini kan belum selesai karena dia masih butuh 2 minggu lagi. Makanya di sini aktivitas E ini harus menunggu kedua kegiatan ini selesai. Makanya si E-nya ini paling cepat dimulai pada minggu ke-13. Oke, terus selanjutnya sampai sini. Dan didapatkan waktu paling cepat sebuah proyek ini selesai itu pada minggu ke-20. Ini untuk hitungan maju, kan maju, maju gitu. Terus selanjutnya kita bahas tentang hitungan mundur. Nah, ini hitungan mundur dari dari depan ke belakang. Oke, ini nilai dari di sini kan notasinya ini ES, ini LS, ini salah. EF. Di sini ada LS, di sini ada LF.
Oke. EF. Nah, EF itu nilainya biasanya sama dengan nilai LF. Makanya di sini LF-nya nilainya 20. Nah, terus kenapa ini dapat 17? 17 itu dapatnya dari LS, itu dapatnya dari 20 min 3. 3 ini durasinya. Oke, makanya dia dapat 17. Terus di sini juga dia kan paling cepat dimulai paling lambat dimulai pada minggu ke-17. Maka di sini paling lambat diselesaikan juga tanggal 17. Ini nilainya sama. Terus ini dapatnya sama kan ini. Nah, terus ini percabangan. Kalau ada percabangan gini, ya udah berarti dia sama-sama 13. Oke. Nah, terus di sini ini kan yang satu 11, yang satu 7. Nah, terus di sini ini kan latest finish. Nah, kalau latest finish itu kalian ambil yang paling kecil. Nih, ini kan ada 7, di sini ada 11. Kalian ambil yang paling kecil yaitu 7. Jadi, kan syaratnya tadi kan syaratnya C sama D bisa dimulai itu kan ketika B sudah selesai. Nah, kalau dilihat dari sini, B itu kan bisa diselesaikan pada minggu ke-7. Ya kan? Nah, beda kalau kalian mengambilnya, kalau pilih yang 11, berarti kan dia D-nya nggak bisa dimulai. Makanya di sini ngambilnya angka 7 yang paling kecil. Kalau misalnya 7 udah minggu ke-7 udah selesai, otomatis kan si D sama C itu bisa mulai. Nah, kalau kalian ambilnya di sini 11 kan C-nya nanti si si D nggak bisa mulai karena dia harus nunggu sampai 11 gitu kan. Nah, selanjutnya adalah penentuan jalur kritis. Di awal tadi kan udah tak sebutin 3 sifat jalur kritis atau 3 syarat jalur kritis. Yang pertama, ketika nilai pada terminal pertama itu nilai ES sama dengan LS sama dengan 0 atau nah itu sama dengan 0. Terus itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika pada terminal terakhir itu nilai LF sama dengan EF. Ketika nilai LF sama dengan nilai EF. Nih, di sini kan ES sama dengan L sama dengan 0, ya terpenuhi. Terus LF sama dengan EF, nilainya sama, oke terpenuhi sama-sama 20. Mereka berdua merupakan jalur kritis. Terus syarat ketiga itu TF sama dengan 0. TF itu apa? TF itu ketika LF dikurangi EF sama dengan LS dikurangi ES sama dengan 0. Nilainya pasti 0. Nah, terus kita lihat di sini di kegiatan B. Ini kan LF-nya 7, EF-nya 7. Berarti berapa? 7 min 7 sama dengan 0. Terus ini LS-nya 2, ES-nya 2. Berarti 2 min 2 sama dengan 0. Sama kan? Berarti dia jalur kritis. Begitu pula dengan D, dan E. Terus kita lihat di C. C ini kan oh iya, ini ada typo. Ini bukan 11 tapi 9. Ini kan kalau dilihat itu kan LF-nya tuh 13. Terus habis itu EF-nya 11. Nilainya 9 kurangi 7.
Nih, nilainya bukan 0 kan? Nah, kalau nilainya bukan 0, maka dia bukan jalur kritis. Gitu. Makanya dia nggak di blok putih. Nah, makanya dia satu-satunya, si C ini satu-satunya yang bukan jalur kritis. Gitu. Terus ini tipe ya, ini harusnya 2-nya di sini, 0-nya di sini. Oke. Dah. Nah, ini poin diskusinya. Ini ada poin pembahasan, di sini ada rencana pelaksanaannya. Nah, jangan lupa dikasih penjelasan semua ya ini. Jangan cuman gambar sama tabelnya. Ini daftar pustaka kalau kalian menggunakan lampiran. Dan terima kasih, selamat berdiskusi dengan kelompok kalian.